bisa sukses atau mungkin kita ada minat yang lagi ke dunia cyber dan kita bisa breakdown secara ya general, mungkin kalau misalnya bisa sedikit dalam nanti bisa dibicarakan lagi. Pointer gue kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Kelihatan bang. Kelihatan bang. Kagak bisa coret-coret. Kayak lightsaber bang itu. Apaan? Lightsaber. Oh, lightsaber. Ya udah, di sini ada, sebelum gua menjelasin, di sini ada yang tahu nggak apa sih arti cyber security menurut kalian? Ada yang mau ngomong? Diskusi. Atau ada yang belum ngerti apa gimana? Yang on cam tuh bisa tuh. Gimana Adhika Rajendra? Definisi gua apa itu cyber security bang? Boleh, atau mungkin ada apa, mungkin definisi atau mungkin kayak pengalaman atau apa aja, mungkin bisa di-share. Bebas. Kalau pengalaman sih gua belum terlalu banyak di cyber security, cuman udah banyak baca sih tentang cyber security. Saya udah sering baca tentang malware, virus gitu-gitu, cuman masih belum pernah praktekin secara langsung gitu. Berarti masih awam, apa cuma sekedar baca-baca? Iya, praktisnya belum terlalu megang. Pas prakteknya belum terlalu megang. Oke. Boleh. Yang lain gimana? Sabil ngomong Sabil. Yang apa bang? Itu mengenai cyber security. Iya. Kalau cyber security menurut gue itu adalah sebuah bidang di mana pengamanan terhadap kegiatan berinternet dan di dunia maya. Jadi sebenarnya di keamanan itu menurut gue tuh ada dua, ada IT security, ada cyber security. Gitu. Kalau cyber security itu lebih penanganan di kegiatan berinternet. Jadi kita biasanya di cyber security itu membahas tentang data-data yang berlalu lintas internet. Tapi kalau misalkan IT security itu beda lagi kalau menurut gue. IT security itu adalah pengamanan di bukan di kegiatan berinternetnya, tapi kegiatan di pengamanan si perangkatnya itu sendiri kalau IT security. Begitu bang, kurang lebihnya. Oke bang. Ada lagi? Kalau enggak gue lanjut aja biar lebih enak. Jadi kalau mau dijelasin, sebelum ke pertanyaan apa, ke penjelasannya, ada yang tahu ini nggak filmnya? Ada yang tahu ya? Drakor sih. Nggak tahu bang. Nggak tahu. Ya udah nanti cari tahu lah. Jadi di nobar dong, nobar. Discordnya nobar nanti. Jadi secara sebenarnya sih definisi cyber security itu sebenarnya sangat luas. Kayak kita nggak bisa mendefinisikan secara jitu satu kayak patokan apa sih, kayak ini harusnya begini nih pengertiannya. Soalnya ini sangat bebas, sangat benar-benar iya tuh benar Hades nonton pasti tuh. Jadi benar-benar nggak ada patokan kayak ini apa, kayak semacam kalau misalnya kita bikin secara ringkas, secara in the nutshell, jadi kayak sebuah kerangka atau kayak sebuah body yang dia tuh mempunyai teknologi, terus dia mempunyai proses, terus dia mempunyai praktek yang didesain untuk menjaga jaringan, dia menjagain perangkat dan data dari serangan, kerusakan atau akses jasa. Jadi ya kayak sebuah apa ya, seni gitu untuk mengamankan sebuah cyber, atau artinya cyber itu artinya dunia maya ya, atau internet gitu. Jadinya bagaimana cara kita mempertahankan sebuah jaringan, atau kita mempertahankan sebuah perusahaan, atau kita mempertahankan dari semacamnya yang dari serangan, atau kita mungkin bisa menyerang tapi dalam sisi baiknya gitu. Kayak misalnya kita mau melakukan pen testing pada sebuah perusahaan, apabila kalau ada kerentanan yang ada di perusahaan itu, ini begitu. Nanti
kalau mau nonton film ini apa drakornya keren banget. Sebenarnya ini benar-benar real life gitu. Dia kan biasanya kalau nontonnya kan apa sih? Kalau film hacker tuh biasanya apa? Mr. Robot ya, Mr. Robot. Robot. Nah itu kan saya apa dari Hollywood ya. Kalau ini dari drakor lebih realitas lagi dia. Ini dari dia sisinya dari sisi polisi cyber. Nanti kalau mau nonton aja. Dia di sini apa sih kita harus belajar cyber security, apa penting banget. Kalau mau dilihat kita tuh kan gue udah bilang waktu pas gathering kemarin ya, semua orang terutama di 4.0 ini benar-benar harus tahu lah apa sih secara dasar cyber security itu apa aja, kayak seperti ngamanin sebuah apa sih password, kayak passwordnya kita harus panjang atau mungkin ada kapital, ada nomor, ada angka, mungkin begitu sih. Jadi kayak kita harus tahu, terutama kita anak FIK yang udah diberi keberkahan aja, diberi kemudahan dalam apa ya, bisa ngoding, terus kita ngerti secara teknologi lebih pesat gitu, jadinya makin mudah dan tahu kenapa kita harus belajar. Nah ini tahu apa? Sangat tahu. Kalau lainnya melindungi realitas, tapi yang benar data. Kita harus ngerti bagaimana cara melindungi data, terutama yang kita masih awam-awam. Kita mulai dari password atau mungkin dari KTP kita jaga, misalnya jangan asal ngasih KTP ke orang lain, misalnya kalau mintain, atau mungkin biasanya kalau penipu-penipu kan biasanya punya KTP kita bisa disalahgunakan, jadinya kayak seperti alamat pribadi, alamat mungkin juga bisa kita jaga, jangan sampai jatuh ke tangan orang tidak baik. Makanya kita semua orang, terutama di 4.0 yang katanya pengen 5.0 ya, apa tuh ya, teknologi IoT yang semua gabung sama sama internet, jadinya semua kita harus dituntut untuk ngerti semua, terutama dasar cyber security, biar kita tidak kena dampak dari ya hacker. Terus di sini ada yang tahu apakah belajar cyber security susah? Ya kalau mau bilang secara jujur susah, benar-benar susah. Kenapa bilang susah? Susah tuh ya udah. Benar-benar susah banget. Jadi kita nggak bisa kayak, waduh, apa kita biasanya kalau orang-orang di apa sih yang website di hack, ada apa di device, itu biasanya dia cuma kayak beli apa sih tools gitu, tinggal masukin kode bla bla bla, jebret langsung gue hacker aja. Itu kan maksud gue tidak nggak ngerti kayak secara dasarnya, kayak ngerti apa scripting atau apa, kayak dia cuman kayak beli, download, injeksi, luar, hacker gue anjir gitu. Makanya di sini kita harus ngerti kalau di matkul semester 6 yang di gua peminatan cyber namanya ethical hacking. Jadi harus beretika, tidak asal hack gitu, nggak bisa gitu. Kenapa? Nah, kenapa bilang susah, kita lanjut. Jadi di dalam terjun di dunia cyber security benar-benar banyak sekali fields atau mungkin keilmuan yang ada di cyber security. Hebat kan? Gila, emang lu kuat, banyak ini. Kita bisa belajar networking, kita belajar sistem administration, kita harus belajar digital security, kita harus belajar inilah. Terus kira-kira kita bedah lagi, misalnya networking aja lah. Networking ada Ibootable, ada PCAP, ada OSI model, ada TCP, ada BGP, ada switches, ada vendors. Ya benar-benar banyak. Jadi ya kalau mau dibilang realitas sih susah. Kita nggak bisa apa ya seenak
gaya-gayanya tadi bilang langsung hack, cuman beli tools gitu langsung kita pakai. Bener sih bisa ngehack, cuman lo ngerti nggak apa masalah scripting, masalah digital forensik seperti assembly x86, mampus susah itu anjir. Jadi untuk bisa dilihat ini kita harus kayak journey panjang sekali, tidak bisa kita belajar secara instan gitu. Nah, dan ini semuanya terikat dalam satu fields gini. Jadi kita harus belajar networking, dan networking itu nyambungnya ke sistem administration, kita bisa nyambung lagi ke digital security, kita bisa nyambung ke forensik, kita bisa nyambung ke command line. Jadi semuanya saling berhubung, jadinya makanya kenapa terlihat susah sekali. Makanya kita harus tahu gimana teknik-teknik yang bisa memudahkan kita untuk bisa belajar cyber security. Nah, ini misalnya kita pengen belajar testing, kita harus belajar networking, kita harus belajar command line, kita harus belajar digital security, kita harus belajar cyber operation. Di sini kita, ya sebenarnya semuanya kita butuh, tapi kita bisa kayak lebih fokusin ke networking, terus kita kuatin command line, belajar digital security, kita juga harus belajar cyber operation. Terus kita belajar, kalau misalnya kita pengen ke digital forensics, kita harus belajar juga, harus kita belajar forensik juga, kita harus belajar reverse engineering, kita harus belajar digital security. Makanya tiap fields yang kita mau tuju benar-benar susah dan harus kompeten dan harus sungguh-sungguh untuk belajar. Kira-kira bisa nggak sih dalam periode kita belajar mentoring nih selama setahun misalnya, dalam satu periode gua, kira-kira kita bisa belajar nggak? Bisa semua itu nggak? Jawabannya nggak bisa. Kita belajarnya harus benar-benar berkesinambungan dari awal sampai akhir, dan nggak bisa berhenti. Soalnya ini materi yang sangat besar, sangat berkelanjutan, dan tiap tahun tuh pasti aja ada itu namanya teknologi pasti makin berkembang. Nah, biar kita tidak pusing sama belajar apa aja sih, gimana kita harus mempunyai prinsip-prinsip untuk belajar memilih topik. Jadi kita harus tahu pertama topik apa aja yang ada di pembelajaran cyber security. Kita harus tahu, kita list aja nih topik-topik tadi yang gua udah kotak-kotakin kayak networking. Kita harus tahu dulu nih, maksudnya gambaran umum belajar cyber security itu apa aja. Terus kemudian habis kita tahu, kita harus tahu tuh bagaimana dia saling berhubungan. Tadi kan dari gua kasih kayak ilustrasi garis-garis gitu. Jadi kok gimana sih misalnya networking bisa berhubungan sama yang lain tadi, sama kayak mungkin sama digital security. Terus kemudian yang terakhir mempersempit ruang lingkup belajar agar fokus. Jadi kita harus tahu satu lu apa sih pengennya, fields-nya yang lu mau pengen tuju, kayak misalnya lu pengen jadi ethical hacker, kayak penetration testing. Jadi lu harus belajar networking, harus belajar digital forensik. Kita harus pengen goals kita tuh pengennya jadi apa dulu sih. Dan kayak gue pengen jadi cyber security, itu terlalu general, jadinya ya lu masih belum bisa memfokuskan ke satu topik gitu. Lanjut. Nah, ini cara belajar. Biasanya kalau kita belajar di pengalaman di untuk biar mudah, metodenya ada 3. Kalau gue lihat dari ini, gue ngambil metode dari YouTube, namanya cyber spasial apa gitu. Jadi ada pembelajaran top down, jadi kita harus ngambilnya jadi yang paling susah gitu. Jadi kayak kalau mau contoh itu kayak kita pengen ngambil sertifikasi OSCP, offensive security apa ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya dia jadi red team, jadi yang nyerang, pokoknya yang
hack itulah. Makanya kita harus kita ambil, terus kita harus belajarin dari paling rumit ke yang mudah. Tapi ada kendala nih, salahnya kalau misalnya kita benar-benar awam kan agak tahu mesti dari paling susah ya gimana kan. Makanya kita bisa, misal kalau kalian nggak cocok di top down, kalian bisa ke down top. Jadi kita mulai dari dasar, benar-benar breakdown dari bawah. Kita belajar scripting, belajar belajar ngoding, belajar networking dari dasar awal. Jadi baru misal kalau udah fondasinya makin kuat, nanti lama-lama makin menjulang ke atas, makin kuat, intinya makin jadi master lah. Tapi permasalahannya kalau down top itu benar-benar lama banget, kayak kita kan belajar dasar dari awal, kayak ya benar-benar butuh waktu yang lama buat menguasai materi. Dan makanya yang ketiga project, jadi ini kayak leburan antara down top sama top down. Sebenarnya sama aja sih, dia kayak gabungan. Misalnya kalau mau pengen contoh tuh kayak gue pengen buat tujuan goals gue, target gue, project gue pengen pakai Linux tapi nggak pakai mouse. Semua kayak misalnya kita pindah file, semuanya kita pakai command line. Nah itu bisa tuh dibuat project. Jadi kan kita tahu nih secara down to top bagaimana kita ngerti dasar-dasar kayak mindahin file, CD, move atau apa gitu banyak kan. Atau mau download dari internet kita tinggal pakai apa tuh biasanya kalau dari GitHub pokoknya ada lain-lainnya gitu. Jadinya kayak kita bikin sebuah goals, makanya orang-orang katanya pengennya pilih yang project aja, jadi kayak lebih mudah. Kayak kita benar-benar pengen kayak top down, tapi kita pengen down top juga, jadinya lebih fleksibel. Jadi kita nggak terlalu monoton kayak down to top, kayak cuman dasar baru advance. Makanya tapi sebenarnya bebas sih, dari antara tiga ini kalian bisa milih apa aja. Tapi ada lagi satu prinsip yang paling penting dalam kalian belajar cyber security dan terjun, yaitu adalah mengubah mindset. Ini film yang tadi lagi. Tahu artisnya kan siapa pemerannya? Kim Jong Un. Kim Jong Un aja. Ngadi. Ya, jadi kita mengubah mindset apa sih, bahwa belajar cyber security itu nggak instan ya, nggak bisa setahun 2 tahun, harus berkesinambungan. Jadi kayak beli script, beli itu pengen hack IG, wis gila. Benar sih bisa ke hack, cuman kayak lu nggak ngerti apaan sih ini, dalam toolsnya itu kayak ada apa aja. Benar sih, nanti kalau misal pas kita kerja emang kita rata-rata yang pakai tools juga sih, cuman gimana ya, kita kan harus ngerti dasarnya, kayak bagaimana IP address kan lucu banget, ngehack gitu kan, nggak tahu IP address kan lucu banget. Makanya kayak kita harus benar-benar mengubah mindset bahwa belajar cyber security itu sangat panjang dan tidak ada batasannya, dan juga kan biasanya kalau mau analogi tuh kayak anak kedokteran, dia kan kayak udah punya target sendiri, kayak 4 tahun kuliah, terus 2 tahun internship, terus tahun koas, terus kayak dia waktunya bener-bener tata. Sedangkan kalau kita terjun ke cyber security, kayak kita belum ada pijakan, makanya kita harus bener-bener belajar sendiri dan harus bener-bener fokus. Dan ya intinya sabar-sabar aja, jadi nggak ada yang instan. Sebenarnya semua kerjaan atau yang lu itu sebenarnya nggak ada instan, cuman kalau biasanya kalau yang rata-rata di cyber security emang pengennya instan kan. Coba kalau misalnya lu masuk grup Telegram, ada yang masuk grup Telegram yang kayak kumpulan orang-orang cyber gitu, wah isinya toxic banget anjir. Ada bocil-bocil, bang bisa hack IG pacar gua nggak? Wah anjir, lu diketawain sama orang-orang gitu, sama yang expert. Ya maksudnya ya kita harus belajar dari dasar, maksudnya kita harus ngerti apa sih dasar-dasar. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung bang hack FB, jelas.
Mentang-mentang misalnya kalau kita kayak label KSM Cyber, bang coba hack website jangan hack UPN, wah ngawur kan. Benernya merusak tuh yang paling gampang daripada kita ngebuat anjir. Makanya kita harus mengedukasi orang-orang biar nggak asal-asal gini. Tapi jangan dibully juga ya kalau misalnya ada yang bilang gue pengen hack FB, jangan. Kita harus harus kasih tahu kita nggak bisa seenak jidatnya ngomong hack, kita harus ngerti secara dasar. Nih, mau nonton film yang mantap, keren. Ini ada quotes dari Robert Greene, gue juga nggak tahu siapa anjir. Penguasaan adalah fungsi waktu dan fokus intens yang diterapkan pada bidang pengetahuan tertentu. Jadi ya udah jelas kan quotesnya. Kita harus intens, apa yang lu suka, apa yang lu minat, harus fokus sama. Biasanya sih kalau secara dasarnya kayak sangat berminat gitu, kayak pengen banget dah, gue pengen belajar cyber security. Lo harus punya mindset kayak tadi kan, harus bener-bener ini waktunya panjang, nggak bisa instan, nggak bisa ujuk-ujuk lu nge-hack lu berarti udah hacker, udah jadi orang jago di cyber security. Lu nggak bisa begitu, harus ada prosesnya. Nah ini kalau mau kayak rangkuman. Jadi pertama kita gini di awal, biasa sekarang kayak gue juga awalnya gue nggak ngerti nih, tapi gue pengen banget belajar cyber security nih. Wah mantep banget. Terus lama-lama kita belajar. Pas udah nyampe di titik sini tidak mampu yang disari. Jadi kayak gue udah ngerasa ya anjir, gue belajar dasar-dasar selama-lama anjir gue cupu banget, cupu-cupunya. Dan di sini tuh biasanya orang udah gagal, ya udah hopeless lah, udah gue mager belajar. Gue jadi itu aja lah. Misalnya awalnya kan pengen minat terjun ke cyber, jadi kayak ya udahlah gue nggak mau lanjutin lagi. Nah di sini emang titik-titik kritis, jadi lo harus tetap nge-push belajar. Ya sebenarnya berat sih, gue juga berat belajar, kadang jenuh. Kayak masalah jelas sih, kayak masalah ini kan kayak belajar secara repetitif gitu, kayak emang bosen sih. Semua orang juga begitu ya, wajar sekali-sekali lah istirahat. Jadi kalau misalnya udah nggak bosen, kita lanjut lagi, kita harus nge-push lagi sampai ke titik kemampuan yang tidak disadari. Jadi kita udah benar-benar jago nih, tapi kita belum ngerti nih, belum kepikiran kayak wah gue jago, tapi kayak nggak sombong gitu, kayak nggak kerasa. Jadi kayak gue udah jago tapi kayak humble, kayak merendah untuk ngeroket, nggak dipamerin, tapi lu udah jago gitu. Dan akhirnya kita kalau misalnya udah titik paling tinggi, kemampuan disadari. Ini udah bener-bener emang udah orang-orang kayak advance gitu. Tahu itu kan siapa ya? Biasanya kalau di LinkedIn tuh berantem. Si yang penemu ethical hacking Indonesia tuh, si siapa, Segron itu ya udah OP banget itu orang. Terus kayak yang kemarin, kalau misalnya kemarin hadir di seminar seminar cyber yang tahun lalu kemarin kapan tuh gue lupa, yang seminar kemarin si penemunya Anon Cyber Team siapa sih gue lupa. Nah itu Anon Cyber itu juga kayak udah advance terutama. Apalagi yang biasanya di luar tuh kayak orang-orang yang jago-jago, yang biasa kalau ngambil sertifikasi sampai udah paling tinggi, itu tuh emang udah the best anjir, udah ini nih, udah paling atas. Ini siklusnya lah. Sebenarnya bukan siklus cyber juga, kayak siklus belajar gitu. Kayak awalnya misalnya kalau gue pengen belajar kalau di bidang lain, kayak peminatan lain, kayak misalnya awalnya nih gue ngerti, nanti gue pengen belajar nih, wah serius banget. Lama-lama bosen apaan sih. Lama-lama gue nyadar, lihat orang di internet udah dapat piagam lah, udah dapat hadiah lah, udah magang lah. Jadi di sini kayak
daerah rawan yang bener-bener nanti bisa berhenti, kayak lu nggak nge-push dikit lagi nanti bisa lanjut gitu. Jadinya misalnya kalau misalnya nge-push dikit lagi nanti lu bisa masuk ke tahap ini. Intinya ya ini siklus, bukan siklus cyber salah, harusnya udah belajar journey harusnya. Iya tuh Pak Ono bener tuh, ya itu juga respect banget orang, emang dia udah malam melintang di dunia cyber. Dia itu anjir multi talent, dia big data bisa, dia apa bisa tuh anjir. Bapak jago banget anjir. Intinya gitulah, intinya kalau mau belajar atau mau apalah yang lu pengen kuasai, lu intinya jangan sampai mentok di sini, stuck sini. Semoga aja lu bisa ngelewatin apa namanya jurang ini dan masuk ke kemampuan yang tidak disadari, dan akhirnya lu benar-benar jago dan wes gue bangga. Tapi jangan sombong juga, saya yang merendah aja. Nah ini skill-skill awal yang bisa dipelajari. Kalau misalnya bingung juga, kalau mau bisa dipelajari, pertama itu virtual machine. Ya lu belajar kayak gini-gini, kayak lu pengen buat malware misalnya, kalau lu pengen tertarik, lu kan harus punya sebuah namanya VM atau kayak sebuah apa ya, lingkungan yang tersendiri, yang isolasi, yang misalnya kalau lu otak-atik, lu serang, lu apain, lu bebas. Yang penting nanti lu bisa eksperimen lah intinya. Nih, ini kan itu gua, Windows gua. Ini kali Linux, yang ini Windows XP. Ini cuma ngeping doang sih, gua nge-hack, ngeping doang. Jangan panik. Cuman ping, jadi gitu doang. Ya kalau misalnya lu pengen nyerang Windows XP nih, ya lu bebas, lu kan nggak ngerusak, nggak bikin mudarat orang lain, nggak bikin merusak. Terus misalnya kalau lu pengen naruh virus atau malware, lu nggak kena itu lu sendiri, nggak kena laptop lu sendiri, kan bahaya. Makanya kita kayak bikin sebuah kayak semacam kurungan gitulah, biar nggak keluar dari itunya, dari komputer kita, intinya gitu sih. Yang kedua command line, tadi gue udah bilang, ya lu harus belajar itulah cara CD itu apa, ls, list apa itu gue lupa namanya. Pokoknya ini lu harus ngerti command line. Intinya kalau mau kayak project tadi, lu pengen challenge kagak pakai mouse. Kalau misalnya di Linux kayak lu mau mindahin barang, mau bikin folder, yang misalnya kan kalau bikin folder tuh kan kalau pengen banyak tinggal, kalau di Windows kan klik kanan new folder, kalau di Linux lu jangan pakai mouse lah, coba kalau bisa nunggu. Intinya lu pengennya benar-benar pakai command line. Kalau di Linux misalnya kalau pengen bikin folder banyak, lu bisa pakai for atau if atau looping gitu, nanti tinggal langsung jebret keluar semua, jadi nggak manual atu-atu. Intinya lu harus, kalau mau belajar dari awal, lu mending install Linux sekali. Dan kalau nggak mau kali Linux saya Ubuntu tuh asik juga sebenarnya, tapi kali Linux nggak apa-apa. Yang ketiga sistem administration. Ini yang intinya yang di Windows lu harus tahu lah, kayak device manager itu apa, terus kayak lu harus tahu driver. Pokoknya intinya kalau pengen itu, lu harus tahu lah Windows apa aja, kayak PowerShell, terus kayak Slug-Bluk registry, pokoknya ini Slug-Bluk di Windows juga lu harus tahu lah secara dasar, biar nggak itu banget. Terus kayak cara nginstal ulang Windows gitu kan juga sebenarnya maksudnya asik aja, biar ya lu kan anak komputer harusnya ya gitu, walaupun nggak kan biasanya kalau anak komputer bisa benerin laptop gua nggak, repot kan. Tapi kan seenggaknya lu ngerti ini begini, jadinya ya ini ngebantu sih, terutama kalau lu misalnya pengen nyerang ke Windows, yang jadi ngerti nih, kayak ada registry, ada device manager, ada apa aja, dia juga bisa ngebantu. Nah keempat, komputer networking ini kayak kalau kata siapa ya, ini kayak fisikanya kalau di IPA yang paling susah. Gue nggak tahu sih kalau anak-anak kayak dari anak SMK atau TKJ atau mungkin yang udah ngerti, mungkin ini dibilang gampang, nggak tahu sih. Kalau gue susah sih. Gue belajar Cisco yang dari
apa ya, waktu itu dari Digital Talent Kominfo, sahabat nggak kuat gua, banyak banget itunya materinya, nggak bisa gua cover semua. Ini itu sih terakhir personal digital security. Nah ini kayak ini lu apa harus ngerti email passwordnya apa, kuat apa enggak, jangan sampai passwordnya cuma 1 2 3 4 5 atau passwordnya password, jangan begitulah. Intinya kita harus nguatin nguatin password. Terus jangan lupa kalau rajin banget ganti secara berkala, gue sih mager. Tapi intinya ya pokoknya kalau mau password yang kuat yang biar nggak dicoba-coba, passwordnya apa, huruf gede terus ada angka, kalau misal lebih kuat lagi ada apa sih, pagar atau gitu-gitu mungkin. Jadi intinya gitu. Terus kayak lu lihat email, kalau misalnya masuk ke FB Inbound sekarang apa, perusahaan-perusahaan kan kadang-kadang kebocoran data nih, lu harus juga tahu nih, sering-sering aja misalnya kalau passwordnya kesebar atau apa namanya, data diri lu kesebar, lu lah cepet-cepet ganti password. Intinya lu harus ngamanin lah apa diri lu sendiri, nggak mesti ya lu harus belajar secara, misalnya kalau lu nggak pengen belajar secara dalam, ya lu minimal harus ngerti inilah, ini benar-benar fundamental di cyber security. Lu harus ngerti password, lu harus ngerti apa sih yang lu harus jaga, kayak apa, nama ibu, NIK, KTP, jangan sampai jatuh ke fotonya jatuh ke tangan orang lain, nanti disalahgunakan biasanya kan. Kalau anak orang-orang apa sih, debitur gitu biasanya kan, tiba-tiba mungkin nomor telepon juga sebenarnya harus jaga anjir. Soalnya kan biasanya gue juga dapat email apa SMS aneh nih, Bu isi pulsa kesini, Uang goib. oh baik banget tuh banget. Biasanya isi pulsa terus transfer ke sini nih, itu baik gue di SMS. Makanya jaga-jagalah jangan sampai kena, oh iya itu phishing jatuhnya kan, kayak lu ngeklik link aneh-aneh, jangan sampai lah, kayak misalnya Google tapi O-nya ada 0, bahaya banget kalau lu pencet. Kayak misalnya kalau kayak lewat SMS nih, buka link ini dapat hadiah, skip. Kalau misalnya nonton film bajakan, ini ngeluarin pop up gitu kan, atau apa, kan bahaya banget. Jangan sampai buka iklan gitu, nanti kena virus. Gue udah udah kapok, udah nggak usah bajakan, nontonnya di Netflix saya kalau mau beli, atau mau di Disney Hotstar atau apa kek. Ininya kapok kalau pakai apa, bajakan. Intinya itu sih, ini paling sebenarnya yang mau digarisbawahin. Kalau misalnya lu nggak minat masalah kayak yang tadi, networking itu yang juga mager, ini yang paling penting harus dikuasain. Jangan sampai anda kena misalnya, IG gue kehack nih, kenapa nih, ya lu ngeklik link aneh-aneh, tiba-tiba ntar lu login, pencet masuk, lalu kena malware, ntar yang disalahin itu, balikin dong IG gue. Ya gimana, lu ngeklik link aneh, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlewat HP lu, IG lu hilang. Ini gitu-gitu aja sih, nggak mungkin kok. Tahu gue, kalau mau jujur nggak tahu sih kalau lu pada tahu, kalau IG kalau misalnya kehack, kalau tanpa phishing gue masih kurang ngerti sih, paling passwordnya lemah. Kalau sekarang kan kalau mau lebih kuat lagi, kalau canggih banget hackernya, lu bisa pakai 2-factor authentication tuh, yang apa sih, kalau di gue pakai apa sih, Google gitu. Jadi kayak Steam gue tuh, kalau Steam jadi tiap 1 menit ganti itu kan, ganti apa namanya, kodenya gitu, kan lebih aman kan jatuhnya. Ya itu kalau mau prevensi dari ngehack kalau WA disadap. Kalau itu gue nggak ngerti sih kalau misalnya yang WA disadap. Tapi setahu gue, selama lu punya password yang kuat, selama lu punya 2-factor authentication, ya insya Allah aman lah dunia akhirat. Semoga aja. Itu sih sebenarnya intinya, kita harus menjaga medsos, menjaga sosial kita, sama juga kalau mau nanti dibahas lagi lah di social engineering, kayak lebih asik, kayak kita secara dasar-dasar aja lah. Ini udah kelar nih. Ini sertifikasi nih, sebenarnya kan udah dikasih kan di Discord ya, yang sertifikasi itu kan, yang roadmapnya, ya nggak? Gue lupa. Ada nggak Fik yang di Discord?
udah ada bang di sharing center kalau nggak salah. Oh iya, itu kan lebih jelas tuh. Nah ini secara ya sama aja sih, gue ngapain gue bikin ya kalau udah ada di Discord ya, aduh mager banget. Nih ya blue team lu pengen jaga sertifikasinya nih, nanti bisa dilihat di yang Discord aja lebih lengkap. Ini kayak terlalu gue bikin. Pokoknya ini dari bawah sampai ke atas itu lebih advance makin. Ini kalau udah OSEP, OSWP gini-gini, udah gila anjir, udah orang-orang jago makanya. Nah ini sertifikasinya nih, kalau mau lihat. Nih CISIP apa lah nggak tahu mau. Certificate Information System. Ini yang blue team yang tadi blue team. Ini C. Ini yang forensik nih kalau misalnya lu suka bedah-bedah malware atau mau ya pokoknya bongkar virus. Ini lu bisa pakai ini. Nah ini yang keren nih. Ini yang gue pengen. Wah mahal banget cok harganya. $999 anjir. Mau beli nggak? Jadi ntarnya tabungnya nih. Pertama yang SCP nih. Ini bagus banget nih. Ini udah advance. Yang ini biasanya rata-rata ada expired date-nya nih. Sertifikasi biasanya. Nah kalau yang ini nih seumur hidup, alhamdulillah banget itu. Lu bayar mahal, untungnya seumur hidup. Kalau lu nge-retake exam lagi kan mampus anjir. BNSP gratis anjir, kan murah. Nah, itu gacha itu wah, skip lah. Skip banget. Ya itu kalau mau BNSP juga tuh nanti ya itu cuma nasional, kalau ini udah internasional. Nanti lah kalau misalnya ada sertifikasi nanti gue share di Discord atau di Line. Dan kita kalau mau main bareng bisa lah. Kita gua dapet. Nah, misalnya kalau lu nggak mau nih, nggak mau sertifikasi ribet, udah lah lu mending ini aja. Kalau mau lanjut, ini sarjana sih, lu kan udah sarjana mau sarjana lagi mau nggak? Bisa kali ya? Nggak bisa kayaknya. Eskomnya 2 kali ya. Paling sih binus nih ada nih gue baru tahu mahal. Kalau mau S2, misalnya kalau lu pengen kayak lebih tertata, lebih apa ya? Lu pengen buat skripsi, apa sih kalau S2 itu apa sih? Tesis ya? Kalau S1 kan skripsi, S2 apa? Gue lupa, pokoknya itulah. Tesis, benar tesis. Tesis. Ya itu kayak lu lebih tertata nih, kalau lu apa? Lebih tata krama kayak misalnya kayak surat-surat gitu. Ya surat sih, apa kayak ya tesis lah intinya, kayak lu bikin apa penelitian. Kalau kayak cuman sertifikasi tadi kan kayak cuman lu ikut sertifikasi terus udah dapat sertifikasi. Benar sih buat ngebantu kerja. Cuman kalau misalnya lu pengen lebih kayak apa ya? Dosen kali atau praktisi, lu bisa lanjut ke S2 ini biasanya. Dan terutama kalau mau gue saranin itu mantep banget sertifikasi. Cyber security paling top kayaknya setahu gue. Dia soalnya kalau mau lihat IG-nya tuh namanya apa ya? Cyber HQ atau GCHQ namanya apa gue lupa. Pokoknya dia kayak punya badan sendiri kayak BSSN gitulah. Tapi di Inggris kayak benar-benar anak mudanya tuh kayak dia ayo join cyber security itu benar-benar penting gitu. Jadi kayak di sana udah tertata sih. Kalau Australia atau Amerika gue kurang ngerti dah. Makanya kayak FBN. Kurang ajar lu ya. Ini kalau mau lu lebih keren sih ke ini aja. Birmingham. Bener banyak nih kayak gue cuman tampilin 3 aja. Bener banyak. Ya ini impian gue juga sih pengen S2 ke luar negeri. Kalau mau di Inggris tuh pengen itu apa sih? Kalau mau biaya full, kalau mau lihat chevening lah namanya. Jadi beasiswa ke luar negeri S2 full dibayarin sama Inggris, enak makanya. Tapi lo harus kerja dulu kayaknya, setahu gue dia harus kerja setahun apa baru bisa ikut chevening. Ini ke Inggris saya lah. Kan enak tuh ke Inggris. Pengen ke luar negeri kalau misalnya pengen lanjutin studi S2, misalnya kalau tertarik cyber security bisa tuh ke Inggris top. Kalau Amerika gue nggak tahu, Australia juga nggak tahu. Tapi yang gue tahu kalau cyber emang paling top sih Inggris. Loh, ini kenapa? Udah sih paling itu doang. Dah, kelar. Ayo diskusi. Ada yang mau tanya atau mau diskusi silakan. Atau gue ada yang salah tadi? Mungkin bisa dijelasin. Ada yang mau? Tanya. Ayo, Cuk. Dewi, left anjir. Ajar, Dewi. Yang mau nanya? Atau mau sharing? Atau ada yang kata-kata tadi? Mungkin bisa dikoreksi. Mana, Fik?
Ya itu hilang. Kayak masalah networking gue bener nggak tadi? Ini gue ada yang salah dah. Kenapa? Penjelasan tadi kayak networking aman ya. Mungkin tadi yang ethical hacking harusnya kita harus belajar jaringan dulu sih Bang, kalau menurut gua. Oh ya, itu slide berapa ya? Gue lupa ya. Nah di sini nih, yang tadi lewat. Ini. Ini. Nah di sini nih Bang. Ini ya. Iya, kan CCNA kan network tuh, aturan dia paling awal kayaknya. Oh iya. Lebih enak tuh nanti. Ya, emang ini salah nggak jelas ini. Gue buatnya emang aneh. Ya CCNA ya. CCNA tuh dasar nggak sih? CCNA dasar ya? Tuh udah lumayan advance sih Bang, tuh lumayan mahal juga tuh. Mahal. Oh mahal. Mahal itu CCNA di BINUS aja berapa 10 juta kayaknya. Itu pelatihannya doang, belum sertifikat deh. Iya itu. Belum mahal, belum semahal SCP itu. $99 nih kalau mau lihat ya. Ntar. Oh beli, mahal cuk, mahal banget. Nah, ini murah nih, nggak mahal juga ya. Web application, mahal. Ini yang paling mantap sih, gue juga pengen. Tapi kayaknya enakan S2 ya. Ini lebih asik S2 daripada ini ya. Ya udah, ada yang mau nanya nggak? Stop, salah. Ya kalau ada yang mau nanya, silakan. Atau mau diskusi. Mr. Bang, gue mau nanya Bang. Oh ya silakan, Zulfan. Nah, tadi kan gue nyoba yang Have I Been Phone itu, yang apa sih, yang website buat ngecek apakah ada data breach atau enggak gitu kan. Nah, ternyata email gue tuh udah ada 3 data breach. Nah, yang terkompromis itu ada tanggal lahir, terus gender, terus nama, password, email address, dan lain sebagainya. Nah, gue tuh bingung Bang, kalau misalnya data kita udah dikompromis ini, attackernya itu bakal ngapain sama data kita gitu Bang? Apa pentingnya data kita buat si attacker itu, Pak? Gimana gitu? Kalau biasanya sih kalau itu sebenarnya banyak sih faktornya. Biasanya nyarinya tuh kalau hacker itu biasanya kalau dapat data itu bisa dijual lagi ke setahu gue ya, dijual lagi ke dark web. Itu emang katanya ada harganya sih kalau misalnya data-data. Tapi biasanya kalau data gitu biasanya disalahgunakan tuh bisa buat itu loh. Dari hal kecilnya lah. Identitas palsu Bang, biasanya. Iya, jangan jauh-jauh buat penipuan itu. Biasanya sih. Sebenarnya kalau mau lebih dekat lagi itu SIM. Lo daftar SIM pakai apaan? NIK kan? Iya. Nah itu, kalau pakai NIK orang enak kan? Nggak perlu pakai NIK lo. Maksud gue gitu. Iya. Ntar kalau kita iya, benar juga. Ya maksudnya dari apa kecil gitu kayak maksudnya bener-bener bahaya banget sih. Tapi biasanya kalau data breach itu kalau jadi company misalnya kayak waktu itu Tokopedia ya, kalau jadi company yang baik itu lu harus nge-reset semua password. Ya, nge-reset semua password, jadinya kayak kita pengen login lagi ke Tokopedia-nya, lu harus bikin itu yang paling bagus kalau perusahaannya bagus, kalau perusahaannya itu apa peduli. Iya sih, itu juga mau jadi pertanyaan gue selanjutnya, maksudnya gimana cara buat menanggulanginya gitu, kan udah ke breach itu apa yang dilakukan setelahnya? Kalau dalam breach itu sebenarnya awalnya biasanya rata-rata itu passwordnya itu kayak enkripsi sih. Kadang juga si hacker itu nggak bisa nge-enkripsi dalam waktu cepat, makanya misalnya lu harus kalau mau bener-bener itu lu harus update, lihat apa ganti password ya Bang? Iya, yang penting lu harus update itu dulu, apa sih namanya, hari ini ada data breach apa nih, harus nge-lag. Jadi kalau misalnya waduh email gue masuk situ nih, kayaknya lu cepet-cepet ganti password, ini gitu aja sih. Sebenarnya kalau mau nggak ganti password sebenarnya sih bisa dibilang aman, cuman ya kalau mau lu bener-bener harus ganti password sih. Soalnya rata-rata itu kalau data breach itu passwordnya itu pasti ke
bukan kayak apa sih bahasanya, bukan kayak enkripsi. Kalau enkripsi itu bisa di dekripsi pakai hash. Kalau lu belajar kriptografi, kalau misalnya anak semester 4 ya, jadi hash. Kalau hash itu, kalau lu hash, lu nggak bisa balik lagi, ngerti nggak? Jadi kayak lu enkripsi nih, lu bisa dekripsi pakai kunci apa pokoknya gue lupa. Kalau hash, lu balik lagi, setahu gue nggak bisa, tapi kayak susah gitu ada waktunya. Setahu gue sih begitu. Iya bang, itu Ya, hash gitu ya? lama bang dia bang. Nah ya, kayaknya Pemecahannya bisa nyampe bermiliar-miliar tahun bang. makanya. Nah, tapi misalnya kalau lu passwordnya kayak gimana ya? Kayak gampang itu, kayak bisa ditebak. Misalnya kalau pin apa ya? Pin itu ya, pin apa? Pin ATM. Biasanya tanggal lahir noh. Nah, kan enak. Kayak misalnya udah tanggal lahir nih. Wah, gua coba kali ya bisa nih. Bener bisa kan? Nah, enak. Jadi kayak kalau misalnya kalau ini kita gabungnya ke social engineering, kayak kita harus information gathering. Kita harus ngumpulin nih orang suka apa sih? Suka anjing atau suka kucing, mungkin passwordnya nama kucingnya, atau mungkin passwordnya nama anjingnya, atau mungkin dia pengen passwordnya password doang. Kan kita harus tahu kayak apa sih dia kehidupan sehari-hari sukanya apa. Orang-orang yang suka biasanya jadiin password kan. Ya gue juga begitu sih. Lebih gampang kan maksud gue. Jadi kayak kita harus apa ya, aware lah kayak gini-gini masalah password gitu. Kalau mau bagus sih passwordnya benar-benar tidak berhubungan dengan kehidupan. Tapi ya risikonya lupa. Gue juga pernah lupa anjir, mampus kan. Mending gampang, yang password gampang aja. Pin gue sering lupa, pin itu kadang kayak Dana, pin gitu. Kalau misalnya kita pakai pin pin tahun kan tebak, tapi lebih gampang kan maksudnya. Ya sebenarnya sih balik lagi ke orang masing-masing. Harus aware sama digital security-nya lah intinya. Ini lo harus bener-bener di industri 4.0 malah. Ini kalau udah kebun internet dah bener-bener harus jaga lah intinya. Kadang mukanya kadang bisa itu aja bisa disalahgunakan, awal-awal lihat ntar. Lama-lama lu nggak boleh nampilin mukanya. Nggak, kayaknya nggak gitu ya. Biasanya kalau buka itu kan buka HP pakai foto orang, kadang buka aja. Iya. Ya udah itu sih. Intinya sering update. Kalau mau ada database langsung ganti password aja lah. Terima kasih bang. Yoi, santai. Ada lagi? Atau mau koreksi? Bang, itu ada yang nanya Di chat ada pertanyaan tuh bang. Ada, benar. Buat teman-teman semua, bukan itu, salah. Bukan itu dong. Bukan. Oh iya, absen. Bener nih, absen, jangan lupa absen. Absen. Ya, oh iya, absen juga ya. Benar, berarti gue harus baca nih, absen ya. Sampai saat ini belum ada ya bang cara dapetin encrypt file yang kena malware. Kalau ransomware apa gimana? Ransomware? Kayak gitu. Iya, kayaknya sih ransomware ya bang. Sekarang tuh setahu gue banyak sih di internet kayaknya ada ransomware. Setahu gue ada itunya, ada kode cracknya. Tapi kalau setahu gue kalau misalnya nggak ada sih ya sebenarnya jangan terpaksa bayar sih. Harus kayaknya orang-orang yang bisa nge-crack sih. Kalau dari gue, kalau dari gue sih yang gue tahu sih bisa ke crack setahu gue. Bisa jangan sampai bayar. Kalau soalnya gue pernah tuh di LinkedIn si bang siapa ya? Bang Amri tau Bang Amri nggak sih lu pada? Bang Amri. Kayak dia kayak sama-sama orang-orang praktisi gitu, jago banget. Terus ada yang nanya nih di LinkedIn, bang, nih gue ke enkripsi nih, ada bisa nggak lu nge-crack? Coba misalnya kalau misalnya wassalam nggak bisa, ya udah lu harus terpaksa merelakan gitu. Tapi semoga gue usahain bisa. Berarti kayaknya sih kemungkinan masih bisa di-crack. Sepemahaman gue sih itu. Tapi ya kalau ransomware tuh biasanya dari apa sih? Gue kurang ngerti sih kalau ransomware nyebarnya. Kurang ngerti. Ransomware biasanya nyebarnya dari aplikasi-aplikasi bang. Jadi aplikasi bajakan biasanya dari situ tuh. Biasanya dari malware bang. Ada pelotnya gitu. Malware. Biasanya dari malware. Malware nanam backdoor, abis itu dia Ya malware direct ke ransom.
Berarti jatuhnya kayak kita download juga kan, misalnya kayak download aplikasi bajakan gitu kan. Ujung-ujungnya gitu kan. Iya, 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 bisa. kayak gampangnya nge-crack apa namanya Microsoft Office kan itu kalau mau nge-crack kan harus buka portnya si cracknya sendiri. Otomatis kan nanti kan di background dia kebuka. Kan kita nggak tahu tuh yang jalan apa. Oh, pakai Google Docs saya lah, Google Docs. Ya. Google Docs itu biasanya. Pakai kalau misalkan mau yang ibaratnya security-nya agak terjamin ya yang produk open source. Open source, benar. Iya. Kayak LibreOffice, OpenOffice. Cuman ya emang dukungannya kurang untuk orang-orang sekitar kan, karena nggak umum. Iya juga, iya. Ya gimana? Kalau nggak game kan biasanya game yang crack, kalau nonton Crack Watch yang biasa buat ngeliat crack game. Itu kalau misalnya download itu juga bahaya tuh kalau mau lihat. Nah, mau lihat yang ke crack. Kalau mau aman sih ya itu kitanya sendiri harus ibaratnya lakukan mitigasi bang, backup berkala. Nggak ada ibaratnya cara buat ibaratnya lebih ampuh selain backup. Benar-benar, iya tuh backup berkala jangan lupa. Mau kita tutup portnya mau apa gimana, yang penting tuh backup berkala gitu. Di apa namanya pengembangan software pun setiap ibaratnya proyek udah jadi harusnya di backup ke cakram data, maksudnya ke cakram data tuh ke hard disk. Benar-benar ya. Ya tuh benar. Kalau mau nonton itu ya film yang tadi tuh yang drakor tuh. Jadi kayak misalnya kalau lu pengen dapetin suatu file kayak evidence gitu, jadi lu harus ngopi dulu kan file itunya, file misalnya kayak pembunuhnya atau lu ambil harddisknya, lu copy ke file harddisk yang baru biar ke backup gitu. Jadi kayak lu punya backup-nya. Misalnya kalau lu pengen testify ke itu ke apa hakim ya gitu sih, benar backup itu jangan lupa backup. Ya tuh yang buat tadi yang nanya tuh yang bagaimana sering-sering backup. Sering-sering backup, masalahnya ada apa namanya di gua punya temen di perusahaan mereka kena ransomware tapi nggak ada dekripsinya, ya otomatis ya mau gimana lagi gitu. Mungkin data-datanya bisa di backup ke cloud tuh, bisa jadi pilihan selain hard disk. Biasanya kan kalau ransomware juga apa ya, itu full hard disk sih jatuhnya sih. Windows tetap jalan, cuman ya yang ke enkripsi ya itu file-file itu loh kan di dalam hard disk lo. Mungkin bisa pakai cloud biar lebih aman. Docs drive kan drive open unlimited tuh. Ya, mungkin drive bisa tuh drive. Bebas sih banyak sih gitu aplikasi buat nyimpen data di cloud. Atau pakai yang mau lebih aman lagi pakai ini apa hard disk eksternal. Nah itu lebih aman tuh. Jadi datanya disimpan beda tempat. Yang mana ya? Jauh di sana ya? Kalau misalkan itu yang tadi nanya ransomware, lebih baik ibaratnya buka materi ini apa CompTIA Plus. Kalau CompTIA Security yang tadi disaranin Bang Akmal tuh, di situ ibaratnya diajarin tuh step by stepnya cara mitigasinya bagaimana. Makanya itu sebagai dasar fondasi buat apa namanya di bagian cyber security. Top. Ada mana lagi? English. Ada mau nanya? Iya. Bambang. Bebek. Bambang Tribuno mana itu? Bambang Tribuno. Nggak ada, Mi. Nggak ada. Iya ini. Nggak ada. Mana Dika?
Ada itu tanggapan kira-kira Bang, udah mau nanya dong, Bang. siapa nih? Guys, ya silakan guys. Kita mulai belajar nge-hack kapan nih, Bang? Oh, gampang itu. Taufik, kapan kita? Bisa dilihat ya silabusnya aja. Nanti bakalan tahu kok di mana di hacknya. Atau mulai praktiknya. Kalau mau nge-hack, ini aja. Biasanya ntar bulan-bulan ini biasanya ada capture effect-nya, ntar kita bisa main bareng, bisa belajar, bisa lomba bareng. Nanti kita bikin tim, nanti kita mau ujian bareng, nanti bisa ya. Kalau mau hack atau kalau mau bisa kalau tahu Trehack Me nggak itu bisa tuh buat jadi sarana buat belajar like the box bisa. Box. I guess kompetisi Discord akses. Bayar mulu. Sertifikat apa sih? Lagi. Kayak aku nih. Lu belajar ini. Bisa lacok. Lu nggak gila apa belajarnya? Kalau misalnya lu pengen malware analisis nih kayaknya belajar juga pusing sebenarnya masalahnya. Lu nggak kelar-kelar aja deh nih. Apaan bang? Assembly X86. Mau belajar. Biasanya kalau di materi CTF itu nanti materi masuknya buat nyari fragnya. Nanti kan kita ngebedah hello world, X. Geek banget berarti ya bang ya kalau di cyber ya bang. Gimana Bil? Anak kutu. Iya. Harus jadi geek banget ibaratnya. Bener cuk, serius. Ini gue juga rada mager sebenarnya kalau sibuk aja rada geek. Tapi gimana emang banyak Bang, mau nanya dong bang. Ya banyak silakan. Itu kalau kan kita udah tahu nih malware nih source-nya dari aplikasi apa, itu bisa di reverse engineering nggak sih bang? Buat nyari tahu ini tuh ngaruhnya kemana aja gitu. Bisa sebenarnya kalau misalnya itu reverse engineering. Cuman gue masih belum terlalu paham bagaimana analisis malware. Tapi setahu gue bisa kok. Ya ini yang pakai intro S86 itu lo kayak breakdown belajar assembly susah banget asli. harus ngerti dasar kayak EAX dan itu dulu belajar itu masih stack ada belajar stack lagi tuh push gitu itu penting banget itu struktur data masuknya bang. Ya data ya itu ternyata matkul penting. Gue dulu nggak dengerin. Itu udah penting banget. Itu kayak masalah buffer overflow itu malware analisis. Jadi sebenarnya belajar gini-gini dulu sebenarnya. Emang harusnya kayak gitu dulu bang. Kalau ujuk-ujuk langsung pengen analisis baru emang kayaknya gua nggak bisa sih kalau dari itu. Coba. Banyak udah pernah ya? Nggak reverse engineering? Belum pernah sih. Belum bang, baru ngebuka doang, pasti buka pusing juga bacanya itu gimana. Kayak baca kode orang aja kan pusing gitu kode sendiri. Ya gini aja kok. Tadi gue nggak buka itu mah Linux. Lu tulis printf hello world terus return 0. Jadiin apa lu compile, lu run kan ada itunya kan exe-nya, file exe-nya. Terus lu reverse engineering, lu keluar begini juga sama aja. Gambar yang tadi yang hijau-hijau itu
banyak banget. Padahal cuma hello print nol. Itu banyak banget itunya. Kayak gini-gini ya nih. Kayak push, BP, move itu udah banyak banget. Padahal cuma kayak semacam hello world, return nol. Udah itu doang. Itu emang benar-benar harus belajar dari dasar lah itu. Gitu paling. Apalagi kalau pengen kayak malware gitu kan udah pasti kodenya kan pasti banyak kan. Mampus itu. Santai gue juga bisa kok. Merendah. Bisa coba. Lagi. Asik nggak kira-kira pada pengen tertarik nggak lanjut cyber atau udah di sini nggak kuat gue. Gue kuat. Nah gitu bang, kasihan bang, udah capek-capek bang. Ya lu lihat aja udah fuck baik banget anjir. Dari awal. Tapi beneran tapi yang pas yang di apa? Nah ini nih dari yang jangan sampai lu mentak di sini udah gua ngeliat apalagi kalau lu pengen insecure secara cepat lu lihat LinkedIn-nya orang dapat hadiah mulu anjir. Gua kapan? Jangan lihat LinkedIn bikin lu stuck di sini nggak bakal lanjut. Gitu sih. Intinya mah Linux nggak serem kok bang. Oh, iya, kalau udah nyicipin Linux nggak serem kok bang. Asik kok asik. Enak bang. Asik bang, warna-warni bang. Hitam. Nah, bisa diwarnain. Pakai Linux saya kalau mau misalnya kalau ada laptop nganggur daripada lu install Windows install Linux aja kalau nganggur. Mahal bang, Microsoft Word kagak bisa pindah doang bang masalahnya bang. Office-nya itu bang harus pakai Wine, kagak kompatibel. Ya, pakai Wine. Santai. Spotify udah ada itu, udah ada Linux. Udah ada pak. Makanya. Lama-lama juga orang pada santai. Orang pada pindah Linux saya lah, Linux Windows. Ada lagi. Cuman game doang kagak ada bang. Kadang nggak kompatibel. Ada apa? Linux. Itu Linux kagak kompatibel sama game doang bang. Kalau kompatibel mah udah pada pindah kali. Linux, cuman setahu gue Linux sekarang Steam tuh udah nge-support Linux loh. Ada ya, iya. Iya, Steam-nya nge-support, Nvidia-nya enggak gimana dong? Tapi masih belum banyak ya. Steam-nya masuk. Iya. Banyak. Tapi kan maksudnya kayak udah ada cerah gitu loh. Oh ini cocok nih buat game Linux ini. Potensial mungkin. Iya. Kecuali kalau Google mau ibaratnya ini apa ngerangkul Linux mah ya bisa-bisa aja. Ngerangkul. Iya kayak Windows tuh kan sekarang apa WSL dimasukin kan. Jadi orang nggak perlu install Linux buat ibaratnya ngelakuin layanan di Linux. Cukup di Windows aja biar nggak pindah. Iya. Open source. Saya nggak bakalan mati sih. Nggak bakalan mati open source mah. Ya gimana? Ada lagi. Nih ya. Terus nih terakhirnya. Gimana teman-teman? Ada mau bertanya lagi gak? Dan gambar atau ada keluh-keluh kesan yang mau dikeluarin nih? Ya. Ketuanya gimana ketuanya? Siapa sih ketuanya? Iya kan lo sendiri bang. Mau sendiri si Abang ya ketuanya juga ya. mau disebut terus bang ya? Gimana? Cyber jalan ya? Jalan lah. Ada yang mau naik cyber gimana? Follow. Sudah ini server ini.
Gimana? Oh ya, Diva, MC kita. Itu apa nanti, Bang? Kegiatan cyber kudu wajib install kali apa gimana, Bang? Pikirnya gimana? Silakan. Kalau nanti sih ke depannya karena kali Linux itu dia udah keinstall tools-toolsnya buat ini ya, pembantu buat hacking, Iya, kayaknya bakal pakai kali sih. Tapi kalau teman-teman mau pakai Ubuntu ya silakan. Atau pakai tools-tools lain, Linux lain, distro lain nggak apa-apa sih. Atau dari Windows kan ada kok tools-tools yang bantu hacking dari Windows. Nyamannya aja, tapi dari kita sih nyaranin dari kali Linux. Iya sih. Karena emang Soalnya- udah keinstall gitu tools-toolsnya. Iya. Emang benar, emang Linux, kali Linux emang diperuntukkan buat seperti itu sih emang. Nah gitu. Berarti belum ngerti Windows cara bisa tuh instalasi ya, Bang ya? tools-toolsnya banyak. Gimana? Nanti Berarti belum instalasi ngerti Linux instalasi ya. ya, Bang ya? Ya, nanti bakal ini kok ada link video. Nah, kalau misalkan kesulitan buat install sesuatu, coba tanya aja ke Discord, kali aja ada yang jawab. Ya, Atau di Discord yang satu nggak ada yang jawab, kali aja tanya ke alumni. Alumni itu selalu ada kok, dia 24 kan dia sapam Discord itu orang-orang. bocah main doang anjir. Canda bang. Gak ada orang. Buset. Dari jam 8 sampai jam 11 malam masih on aja itu abang-abang. Apex Legend lu anjir. Kalau nggak ada yang ituin Irham siap itu ya, Ham ya. Ham. Mana si Irham? Ulang lagi. Udah taham. Di sini. Gila, lama. Apaan gue? Irham lagi rapat di sebelah. Wah, Nggak bisa. Ayo, udah taham di sini. Agak. Kakak goblok. Santai lah. Sabtu kan? Mata lo Bes, bisa kan bes. Astaga, di record lupa. Sorry. Nih. Sorry guys. Lupa di record. Ini taruh di YouTube nanti lihat aja lu. Nah itu apa? Plus 18 di YouTube. Ntar gue angkat. Bisa. MC kita nih. Gak mau memandu acara lagi. Diva. Gimana bang? Gimana? Ini gathering aja. Ini gathering apa materi sih bang? Nah Diva mana? Saya ada Diva nya. Karena Diva tadi keluar. Saya Diva. Iya. Udah kuisis lagi ya kuisis. Iya. Alan Turing apa Benedict Cumberbatch? Coba tanya pikirin dah itu Mang Yaya siapa? Jelas. Mana saya tahu saya lahir 2001. Kalau mau nonton tadi tuh yang drakor itu. Ya malah drakor sih bang. Ini bagus ini edukasi. Iya sih. Kalau nonton views lagu gratis kalau mau nonton. Akun lu bagi-bagi bang. Coba bang sebar. Kalau mau streaming film tuh enakan di Discord sebenarnya. Iya. Di sini tempat. Nobar itu. Ya. Nobar. Ntar nobar ya. Asik nih filmnya sumpah. Ini Bambang Pak Bambang bukan sih? Iya Bambang. Bukan. Gue aja tadi mikirnya Pak Bambang, bukan coy. Mirip. BBM. Bukan dosen ini bukan. Oh bukan. Tapi ini kelasnya pada apa? Ini pada ngantuk gak sih bang? Kawan-kawan kita semua. Enggak bang, semangat bang. Sih pada semangat. Harus dikasih kuis berarti bang kalau masih semangat. Semangat bang. Gitu apa sih tuh? Jangan itu dah. Ntar nunjuk kayak siapa? Ayo ini apa nih? Dosen siapa nih? Ada aja kan nih. Barat.
Agak dicatat ntar. Bang mau potong nggak bang? Kuisis dulu, kuisis nggak ada kuisis. Nggak ada. Sharing, ya, sharing, Seru sharing tuh. alumni nggak ada sharing alumni. Khusus lagi bang, kayak kemarin bang. Ah udah, belum dapat lagi. Julpan dapat kagak idenya? Buat sih. Kemarin yang juara kemarin mana nih, ngomong dong. Enak banget kasih duit. Juara. Tuh siapa? Enak banget duit. Ya gimana? Gambar belum? Step by step. Susah kan? Susah anjir, susah. Betah-betah lah, betah-betah. Beneran susah semua anjir. ASM, Android, robotik, lu kira nggak susah? Iya bener bang, susah semua bang. Susah Ada yang semua. gampang. Nggak ada yang gampang ini. Intinya balik lagi ke tadi yang ini, yang lu harus nge-push sampai lu benar-benar bisa, dan sampai ketahan di sini. Benar-benar emang dilema sih. Bosen. Tuh aja. Oke. Gimana? Gimana lagi? Minggu depan materinya apaan, Fik? Minggu depan? Biar gambar. Tahu gue itu aduh gue lupa. Pengenalan malware bang, kalau di Oh ya, silabus pengenalan bang. malware tuh. Mungkin nanti yang kalau mau masuk dunia permalwarean nih bakalan bisa sih nanti. Cuman nanti kayak yang tadi Bang Ilmi kata itu tuh harus jago dulu basicnya dari bahasa mesinnya dulu, baru bisa enak lah ke depannya. Langsung aja Fik, nmap, NU, apa lagi tuh? Gua tahu IP address. Oh pakainya nmap bang. Buat malware itu pakainya nmap. Bukan. Enggak, misalnya kalau pengen apa langsung hack terus. Emang nmap bisa buat ngehack ya? Cuman buka. Gue baru tahu. Maksudnya dia nge-tools gitu kali ya. Dia nge-tools. Nah ini mungkin Gimana? Kalau nggak ada yang nanya kita akhirin aja kali ya. Ya udah malam nih Cuk. Ada lagi kan yang mau nanya? Yang penasaran tentang Ini dunia nanti cyber? ininya bang, buat belajar ke depannya nggak sistem kelompok-kelompokan bang? Kayak gini aja, kata apa? Maksudnya gini. Iya, mungkin ya. Mungkin kita sih hanya sharing center aja. Kita sharing aja mengenai cyber ini. Nggak dipaksa buat kayak ngebuat sesuatu atau nggak sesuatu enggak. Cuman ya paling enaknya sih nanti dibuat kelompok sih, kayak kompetisi kan, nanti kita buat kelompok aja yang mau kita buat kelompok, nanti kita inilah ajuin lah ke kompetisinya itu kira-kira. Biasanya bulan-bulan ini ada apa kompetisi biasanya? Santai. Udah nih, kalau nggak ada bisa. Ada lagi? Ada mau nanya? Ada nih. Gambar kan, pengen nge-hack kan kita, santai. Oke bang, hack hatinya ya. Iya. Bisa nanti kita implementasi di social engineering, bisa nih kita kalau mau hack. Semoga bisa. Udah, Fik. Udah.